Saudara-saudara, kalau dia muncul, maka kemunculan seperti apa yang kita ingin? Kemunculan seperti apa yang kita harapkan? Kemunculan seperti apa? Penampakan yang seperti apa yang membuat kita akhirnya berkata, benar, dunia ini ada Allah. Benar bahwa agama itulah yang ternyata paling betul. Saudara, kemunculan seperti apa di dalam kreativitas imajinasi kita kalau kita membayangkan Allah betul-betul mau muncul di depan kita? Sampai saudara tidak akan ragu lagi bahwa Allah itu ada. Sampai saudara tidak ragu lagi bahwa apa yang kita mesti lakukan di dalam menyembah Dia secara benar. Penampilan seperti apa? Penampakan seperti apa? Pernahkah saudara berpikir? Pernahkah saudara membayangkan? Pernahkah saudara dengan seluruh kreativitas kita, daya cipta kita membayangkan ternyata Dia muncul, tetapi bentuknya seorang bayi, dan bentuknya bukan sekedar bayi, saudara-saudara. Kalau bentuknya bayi, tapi gedenya seperti 100 kali, 1000 kali besarnya bumi, saudara tetap akan sembah Dia. Ini bayi apa gede gini? Iya kan? Dia bukan sekedar berbentuk bayi, tetapi Dia betul lahir sebagai seorang bayi. Di dalam potret kita tadi diawali dengan ibu melihat bintang dengan anak-anak, dengan anaknya. Setelah itu mulai Bima Sakti. Setelah itu gambaran lebih besar alam semesta. Kemudian ada gambaran bintang masuk katanya ke dalam kandungan seorang wanita yang namanya Maria. Saudara, sangat sukar untuk kita membayangkan Allah ternyata menampakkan diri bukan sebagai seorang raja yang maha mulia penuh dengan sinar kemuliaan dan kekayaan. Allah juga tidak menampakkan diri sebagai seorang raja dengan pedang membawa laskar yang banyak menunjukkan Dia begitu berkuasa. Tetapi Dia menampakkan diri lahir sebagai seorang bayi, dan bukan sekedar bayi, miskin lagi, lahir di kandang binatang. Saudara-saudara, dongeng macam apa, kegilaan macam apa yang sebetulnya Alkitab ceritakan? Allah jadi bayi, miskin di kandang binatang. Saudara-saudara, terlalu tolol kalau kita bisa percaya Allah bisa datang seperti itu. Tetapi waktu kita renungkan, saudara-saudara, waktu kita coba berbicara dari sudut kasih, maka saudara akan mengerti banyak kebenaran Tuhan. Kalau kita mau mengerti rahasia datangnya Tuhan ke tengah dunia sebagai bayi hanya karena kasih, saudara dan saya akan dibukakan mata mengerti berapa besar kasih Allah, sehingga Dia melakukan hal yang gila, Dia melakukan hal yang tidak masuk akal bagi kita. Saya bagikan kepada saudara 3 hal hari ini. Kita coba lihat apa yang Dia kerjakan dari sudut kasih. Yang pertama, saudara-saudara, kenapa Allah mesti lahir sebagai manusia yang hina, sebagai manusia yang kecil? Karena sebetulnya Dia mau mengatakan kepada kita sekalian, Dia adalah Allah yang mau mengerti kita. Dia adalah Allah yang solider dengan segala penderitaan kita. Dia adalah Allah yang mau masuk ke dalam penderitaan kita, mau mengerti dan bersekutu dengan kita di dalam penderitaan kita masing-masing. Saya pernah membaca satu cerita yang sampai hari ini tiap kali saya ingat tetap menggugah saya. Seorang ibu membakar tangannya sendiri di atas tungku api. Dan rasa sakitnya itu membuat dia berteriak keras sehingga seluruh tetangganya yang ada di sebelah kiri kanan berlarian keluar rumah, menghampiri rumah ibu ini karena mau tahu apa yang terjadi. Dan waktu mereka masuk ke dalam rumah ini melihat ibu ini sedang memegang tangannya, kesakitan luar biasa. Mereka bertanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada apa dengan tangannya? Dia berkata, aku membakar tangan. Orang jadi heran, kenapa kau bakar tangan? Dia berkata, aku hari ini teledor menjaga anakku. Di dalam mengurus urusanku sendiri, membereskan rumah anakku, diam-diam lari ke dapur, bermain dekat tungku api kompor dan menjulurkan tangannya ke api, dan akhirnya tangannya terbakar. Anak ini menangis keras karena sakit. Waktu itu aku lari ke dapur dan mendapatkan anak ini sedang duduk di situ kesakitan. Sebagai ibu yang penuh kasih, aku berusaha menolong anakku. Kutiupi tangannya mengurangi, aku pikir boleh mengurangi rasa sakitnya. Ternyata itu tidak menolong, anak ini terus menangis.
Ku cari obat yang ada di rumah, ku minyaki tangan yang terbakar dari anakku itu. Ternyata malah tambah keras nangisnya. Di dalam bingung dan putus asa, aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Aku membadut, aku menyanyi. Anak itu tidak mempedulikan aku, dia terus nangis dengan kesakitan. Saat itulah ku bakar tanganku. Saudara-saudara, tetangganya makin heran. Dan mereka bertanya, kenapa di dalam bingung dan putus asamu engkau membakar tanganmu? Jawaban itulah yang paling menyentuh saya, saudara-saudara. Ibunya bilang begini, jika aku tidak dapat melenyapkan sakit anak, maka biar aku ikut merasakan penderitaannya. Luar biasa. Saudara-saudara, kalau aku tidak bisa melenyapkan sakitnya, paling tidak aku mengerti penderitaan dan rasa sakitnya, dan aku bersekutu dengan dia, duduk bersama di dalam kesakitan. Luar biasa. Itu kasih. Ada orang, saudara, spesialis lahir di bumi buat bikin susah orang. Ada orang, saudara-saudara, merasa suka cita kalau lihat orang lain susah. Untung gua nggak kena. Ada orang, saudara-saudara, waktu kena sendiri susah, berpikir bagaimana melepaskan kesusahan ini. Tetapi saudara-saudara, ibu ini menunjukkan satu sifat yang lain. Waktu lihat orang lain susah, dia tidak bilang, rasain lu, untung bukan gua. Tapi yang dia lakukan adalah mengambil, ikut, masuk ke dalam penderitaan. Saya percaya, saudara, kalau dunia penuh dengan orang-orang begini, waktu lihat orang lain susah, yang dia lakukan, dia bukan bikin orang lain susah. Kalau lihat orang lain susah, dia mau masuk ikut susahnya orang lain, ikut merasakan susahnya orang lain. Dunia ini tidak menderita seperti hari ini. Dan disitulah kita melihat ibu ini mengerti apa yang diderita oleh anak. Ibu ini bukan sekedar mengerti secara akal, aduh kasihan kamu sakit, tetapi dia tahu karena apa, itu pengalaman pribadi. Saudara-saudara, itu yang sebetulnya Allah lakukan dengan jadi manusia. Dia mengalami satu kelengkapan penderitaan manusia. Apa artinya menderita dilahirkan? Apa artinya menderita ditolak? Apa artinya menderita dikhianati? Kadang-kadang, saudara, dalam pelayanan saya mengkonseling ibu-ibu, istri-istri yang dikhianati oleh suaminya. Saya tidak bisa mengerti sedalam-dalamnya kesedihan yang mereka ceritakan. Saya cuma membayangkan dalam keterbatasan saya untuk mengerti berapa rasa sakitnya itu yang namanya dikhianati. Kemarin saya bercerita seorang ibu dari muda, saudara-saudara, dia menikah dengan seorang suami yang kelihatannya baik, tetapi setelah menikah baru tahu kemudian laki-laki ini doyan perempuan. Kawin sini, kawin sana, padahal ekonomi mereka tidak baik. Satu hari kemudian suaminya, kata orang, itulah hukuman Tuhan. Kenapa? Tabrakan. Dibawa ke rumah sakit. Dan dokter berkata, ibu, dia akan koma paling lama 5 hari, setelah itu dia akan mati. Tetapi yang terjadi, saudara-saudara, sampai hari ini suami itu hidup. Sudah berapa lama? 20 tahun lebih. Dalam kondisi apa? Koma terus-menerus. Tapi ibu ini, saudara, sebagai seorang anak Tuhan yang bergumul, belum lagi penderitaan-penderitaan dengan 3 anaknya yang katanya, yang saya dengar dari teman yang lain berkata, anak yang paling kecil kena kanker, anak kedua kena narkoba, anak ketiga juga dikhianati oleh suaminya. Penderitaan-penderitaan seperti ini, rasanya dikhianati, kemudian orang yang mengkhianati dia harus dia rawat tiap hari 20 tahun lama. Seperti apa itu, saudara-saudara? Tuhan Yesus tahu apa rasanya, karena dia pernah dikhianati saat justru dia satu malam terakhir bersama murid-murid. Dia bukan dikuatkan oleh 12 murid, tetapi dia tahu salah satu itulah yang akan menjual dia. Saudara-saudara, dia mengambil rupa manusia yang mengalami konflik. Apa artinya dilahirkan, apa artinya hidup miskin, apa artinya dikhianati, apa artinya disakiti. Johnny Eric Pentada, kalau saudara pernah kenal orang ini, yang sampai hari ini melayani Tuhan dengan api yang tidak